Halo Ibu, saya Dodi Herpandisa Nenek, mahasiswa pendidikan fisika UKI. Pada kesempatan ini saya akan presentasikan hasil tugas akhir saya dalam bentuk pengembangan media pembelajaran. Media pembelajaran yang saya buat berupa alat peraga tentang mengenai energi terbarukan sebagai salah satu media pembelajaran fisika UKI. Alat peraga ini berupa perancangan pembangkit listrik tenaga surya skala LED. Jadi, adapun alat dan bahan yang saya gunakan sebagai berikut. Yang pertama itu ada panel surya berjenis polisilikon dengan ukuran 10 WP. Yang berfungsi untuk menyerap energi matahari. Berikutnya itu adalah komponen berikutnya ada controller berjenis dengan model W88-A itu dengan ukuran 12 volt yang berfungsi untuk mengontrol arus keluar masuknya arus ke baterai. Terus yang kedua itu ada baterai. Baterai yang saya gunakan kali ini adalah baterai yang berkapasitas 12 volt, 72 ampere hours. Dan komponen berikutnya ada di sini ada lampu berjenis DC sama stop kontak yang saya gunakan untuk memutus atau menyambungkan arus pada bola tersebut. Berikutnya yang saya gunakan adalah kabel. Di sini kabelnya ada dua jenis warna. Yang pertama warnanya hijau sama yang putih. Jadi yang putih ini saya tentukan sebagai kabel yang negatif, sedangkan yang hijau ini saya tentukan sebagai kabel positif. Dan berikutnya yang saya gunakan adalah obeng. Di sini jenis obeng bunga berfungsi untuk memudahkan saya untuk melakukan instalasi panel surya. Baik, selanjutnya itu adalah mengenai instalasi. Jadi pertama yang kita lakukan adalah menyambungkan kabel yang kita gunakan ini ke PLTS atau panel surya sesuai dengan di sini ada slot penyambungannya di penyambungan kabel pada PLTS. Di sini ada kutub yang positif sama yang negatif. Jadi seperti yang kita tentukan itu pos kabel yang warna hijau kita tandai sebagai kabel positif dan warna putih ini sebagai yang negatif.
setelah melakukan penyambungan kabel pada PLTS, selanjutnya kita sambungkan kabel dari PLTS ke controller yang nantinya controller ini akan mengontrol masuknya arus pada aki, sehingga tidak mengakibatkan kebocoran pada aki. Di controller ini ada 3 penyambungan komponen. Yang pertama di sini ada penyambungan untuk panel surya, aki, sama penyambungan untuk lampu. Seperti yang sudah ditentukan, penyambungan di sini kita harus menyambungkan sesuai dengan tanda-tanda di sini. Artinya kabel positif dan negatif ini kita harus sambungkan ke controller sesuai dengan tempatnya gitu. Baik, setelah penyambungan kabel panel surya di controller, selanjutnya yang kita lakukan adalah memasangkan kabel aki ke controller. Baik, setelah penyambungan kabel aki sama kabel panel surya atau panel surya, selanjutnya yang kita hubungkan adalah kabel dari bola lampu itu sendiri. Baik, setelah penyambungannya selesai, kita hubungkan langsung kabel aki ini sesuai dengan muatan. Yang merah ini adalah muatan positif, sedangkan yang hitam adalah muatan negatif. Dan seperti yang kita lihat adalah lampunya sudah menyala. Dan ini bisa kita matikan melalui stop kontak yang sudah kita hubungkan. Dan di sini pada controller daya aki terbaca 12, sudah terbaca langsung, yaitu 12,5 volt. Demikian penjelasan saya mengenai media pembelajaran terkait PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya.
untuk pendidikan fisika UKI. Saya harap kepada Ibu selaku dosen ahli media saya untuk memberikan saran dan bimbingannya terhadap media pembelajaran saya ini. Terima kasih.